memang kereta api cepat WUS itu baru akan efisien kalau dia itu dilanjutkan sampai Surabaya. Karena di dalam ketentuan atau di dalam konsep kereta api cepat yang saya tahu itu, untuk jarak di bawah 100 mil, kereta api cepat itu tidak efisien. Tidak efisien ya. Kan jalurnya si kereta api cepat kalau kita ambil Jakarta sampai Surabaya pasti tidak akan berlapis dengan kereta api biasa. Dia seharusnya ada di jalur yang baru, dan karena dia ada di jalur yang baru, maka dia berpotensi untuk memunculkan titik-titik ekonomi baru. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita bicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Saya Beni Iniatullah, saat ini didampingi oleh rekan saya Bung Anto. Halo, saya Anto. Pada kali ini kita akan membahas tentang polemik kereta cepat atau WUS. Tahu nggak panjang WUS apa? Nah itu saya belum tahu. Itu saya belum Mungkin tahu. hanya sedikit orang yang tahu panjangan WUS. Saya taunya WUS yes doang. Saya juga baru baca pagi. Jadi WUS itu kepanjangannya wahana hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Oke juga sih. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Pak Peter Abdullah. Selamat datang Pak Pit. Terima kasih nih untuk undangannya. Jadi Pak Peter ini dari Prasasti ya, direktur dari Prasasti, sebuah lembaga yang memang berdedikasi terhadap penelitian dan inovasi terhadap ekonomi, kebijakan publik, dan geopolitik ya Pak ya. Nah ini paling pas. Jadi kereta cepat ini tidak hanya kita lihat dari sisi ekonominya saja, tapi juga dari aspek kebijakan publiknya, dan juga tentu geopolitik. Karena ini terkait dengan Indonesia dan Cina. Benar ya Pak ya? Jadi dari apa yang kita lihat di berbagai media massa dan media sosial saat ini Pak Pit, polemik kereta cepat ini kayaknya sudah hampir mislead sebetulnya. Karena kita lupa sebetulnya apa sih sebetulnya persoalan utama dari kereta cepat ini. Dan dari persoalan itu kita ingin tahu apakah masih mungkin untuk kita lanjutkan kereta cepat ini, apakah masih ada manfaat yang bisa kita ambil untuk ke depan. Nah ini yang lupa kita bicarakan sebetulnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin mendapatkan perspektif yang jernih dari Pak Pit, tidak hanya dari aspek politik, juga mungkin dari manfaat kereta cepat ini sebetulnya apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin dari itu Pak Pit, mungkin kita minta penjelasan dulu dari awal mulai berdiri kereta cepat ini tujuannya untuk apa sebetulnya? Oke ya, memang kalau saya juga melihat hal yang sama, saya setuju sekali tadi disampaikan kita di dalam membicarakan permasalahan atau isu dari kereta api cepat atau WUS ini sekarang ini terfokus pada satu sisi, ya. Dan bahkan pembahasan di satu sisi ini kemudian udah mulai menggerogoti sisi yang lain, yaitu sisi dugaan korupsi atau penyalahgunaan markup gitu ya. Markup di pengadaan pembangunan kereta api cepat dengan eksistensi kereta api cepatnya sendiri. Ya. Yang dimunculkan adalah bahwasanya kereta api cepat ini satu adalah markup sangat membebani keuangan kita, yang terutama keuangan KAI dulu, yang merembet kemudian nantinya bisa berpotensi membebani APBN, membebani kita semua kalau sudah ngomong APBN. Dan yang kedua adalah seharusnya ini membebani KAI dulu kan, yang lebih dikupas, ya. Baru karena APBN-nya masih itu yang membebani itu karena cost overrun itu ya. Semua banyak yang nanti diskusi mengenai itu banyak. Nah, yang kedua isu berikutnya adalah isu proses dulu tadi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, yang berarti nanti akan pasti akan menyangkut di sini ada politik, ya. Ada keputusan politik di situ, ya. Keputusan yang diambil oleh
kekuasaan. Mhm. Nah, ini satu hal ya, yang ini sekarang ini ramenya di sana. Mhm. Padahal di satu sisi kita harus juga melihat keberadaan WUS sebagai kelengkapan moda transportasi. Mhm. Yang muncul yang sekarang ini adalah bagaimana WUS di apa ya kita sebutnya diskreditkan ya, diturunkan nilainya karena dianggap ini adalah sebuah produk karena produknya cacat ya dianggap cacat di dalam pengambilan kebijakannya, ada markup dan sebagainya, membebani hutang sehingga ini adalah benar-benar sebuah transportasi yang tanda kutip tidak bisa membuat kita bangga. Mhm. Ya. Jadi dua hal itu. Nah, saya kira ini yang harus kita tempatkan dulu ya. Dua-duanya harus mendapatkan porsi yang cukup di dalam pembahasannya. Mhm. Karena saya sempat mengatakan di satu forum eee, Presiden Prabowo punya rencana, punya gagasan yang punya target pembangunan yang luar biasa. Seharusnya Pak Prabowo jangan dibebani dengan beban masa lalu seperti ini. Ya, ini seharusnya bisa diselesaikan dan WUS menurut saya seharusnya bisa dilanjutkan. Ya. Karena masih ada rencana sampai Surabaya gitu, Pak, ya? Karena terlepas dari apapun yang Mhm. sudah terjadi, ya prosesnya bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sudah jadi. Mhm mhm. Ya, ini kalau kita sia-siakan, kerugian kita semakin Iya. besar. Ya maksudnya mungkin, kita nggak perlu lagi mempersoalkan kenapa harus Cina, kenapa nggak, Jepang. Yang harus kita Boleh hadapkan itu dipersoalkan. mungkin sekarang persoalan bebannya itu mungkin yang Kalau paling saya, menurut saya boleh mmm, dipersoalkan. Tapi jangan kemudian kita kemudian mengatakan ini sesuatu yang sangat jelek yang nggak boleh dilanjutkan lagi. mhm. Bukan proyek gagal Dan lah gitu. Iya, ini bukan proyek gagal sebenarnya. Mhm. Persoalan kemudian ada indikasi di dalam prosesnya yang lalu itu Mhm. ada dugaan-dugaan markup, ada Mhm. dugaan-dugaan penyalahgunaan, ada dugaan-dugaan korupsi. Mhm. Ya Itu it's perlu okay, itu diaudit boleh itu ya? diproses. Iya, betul. Mhm. Tapi jangan kemudian kita mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat buruk Mhm. yang harus kita benci gitu. Mhm. Ini adalah sesuatu yang sudah jadi, sudah bisa kita nikmati dan secara ekonomi memang kereta api cepat WUS itu baru akan efisien kalau dia itu dilanjutkan sampai Surabaya. Betul betul. Karena di dalam ketentuan atau di dalam konsep kereta api cepat yang saya tahu itu untuk jarak di bawah 100 mil kereta api cepat itu tidak efisien. Tidak efisien ya. Dia harus di atas 100 mil yang Mhm. di atas 100 atau 1000 ya mungkin saya salah. 1000 mil mungkin ya. Kalau di atas 1000 mil dia baru efisien. Artinya kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, dia akan efisien kalau itu adalah dilanjutkan antara menghubungkan Jakarta sampai Surabaya minimal Mhm. ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan secara ekonominya. Mhm. Coba kita lihat dari sisi ekonominya, bukan secara Mhm. politiknya. Kalau di politiknya nanti proses pengambilan kebijakan dan sebagainya Mhm. harus kita telaah, harus kita jadikan pembelajaran Mhm. dan menjadi bahan untuk kita mengevaluasi sehingga kalaupun kita bisa nanti akan memutuskan melanjutkan WUS, maka semua pembelajaran tadi bisa membuat kita bisa Mhm. menjadi lebih baik. Iya. Jadi prasyaratnya itu memang jangan hanya sampai Bandung, tapi lanjut ke Surabaya baru itu akan Ya. ada efisiensi. Nah, di dalam pembangunan sampai Mhm. Surabaya itu apa yang menjadi dugaan-dugaan tadi harus diselesaikan Iya, dulu. itu audit harus perlu jalan Iya, gitu ya. audit harus Mhm. kita lakukan secara sebaik-baiknya, audit kebijakan, audit Iya. keuangan, ya kan. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang diduga ada oknum-oknum yang tanda kutip Mhm. memenuhi kriteria korupsi, ya diproses. Karena kekhawatirannya kan Pak kalau yang pendek aja ada permasalahan apalagi yang panjang kan gitu. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Ya mungkin kita bisa melihat di Mmm. Jakarta banyak sekali proyek-proyek besar ya Mhm. yang bisa dilaksanakan tanpa harus ada permasalahan di Mhm. penyalahgunaan itu Mhm. ya. Ini yang harus kita bangun kan. Mhm. Bagaimana kita bisa menegakkan tata kelola Mhm. secara baik. Mhm.
Saya dengar di TV itu Pak Ihsanuddin Nursi juga waktu mungkin satu forum dengan Pak Pit, katanya Cina itu punya target katakanlah begitu, kalau nanti kereta yang lanjut ke Surabaya itu masih dikerjakan oleh mereka, maka beban yang ada sekarang ini bisa dimasukkan ya istilahnya begitu ya, diratakan dengan dibebankan ke program yang baru itu. Itu menurut Pak Pit masuk akal nggak kayak gitu? Saya nggak begini, kalau saya nggak mau berasumsi, nggak mau Hmm. menduga-duga ya. Menurut saya yang paling bagus dilakukan audit Hmm. ya. Dengan audit itulah kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Hmm. Karena dengan audit ya, kalau seandainya ini salah satu opsi kan, itu opsi yang disampaikan itu bisa kita masukkan sebagai salah satu opsi. Opsi berikutnya adalah kita selesaikan permasalahan dugaan tadi. Balik lagi, ini masih dugaan. Walaupun dugaan itu memang terlalu nyata ya, angka-angkanya terlalu terang benderang untuk kita bisa kemudian merasa dugaan itu ada benarnya. Ya, mungkin Kan? yang lebih detail mungkin Pak Pit, yang bagian mananya kira-kira yang mungkin dugaan itu? Apakah dari utangnya kemudian menambah di tengah jalan ataukah bunganya yang meningkat itu? Semua ya sebenarnya terlalu kemarin di dalam forum yang sama itu Pak Profesor Antoni kan membeberkan angka-angkanya ya. Dari angka-angka itu sebenarnya terlalu jelas bahwasanya keputusan untuk memilih Cina itu patut dipertanyakan. Ya karena angka-angkanya terlalu jelas. Ya bahwasanya angkanya yang disodorkan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu ya itu lebih baik sebenarnya. Tapi kan itu di awal Pak Pit ya, karena kan memang kalau kita lihat dari proses pembangunannya itu, kan kita melewati COVID juga gitu kan. Saya kira itu bisa jadi apa namanya, Ini harga-harga naik atau apa itu mungkin nggak dari situ asalnya ada ini kan sebelum kenaikan? COVID. Ini kan prosesnya sebelum COVID. Enggak, maksudnya kan pertambahan ini Nah, di tengah enggak. jalan. Justru kan keputusan itu kan sebelum ada kendala COVID dan sebagainya. Iya, maksudnya di Keputusan awal itu kan memang pemilihnya Cina. Cuman pas di prosesnya pembangunannya, kan itu baru ada kekurangan dana sehingga harus enggak. jaminan. Jadi Nah, mungkin nggak ya itu karena perbedaan pengaruh suku COVID? bunga itu sejak awal dan itu sangat jelas. Jadi bunga yang ditawarkan oleh Jepang itu adalah memang komponen biayanya Jepang itu jauh lebih tinggi ya. Kalau nggak salah 6,2 miliar dolar. Ya dengan bunga, tapi bunga Bunga lebih rendah ya? pinjamannya 0,1 ya 0,1%. Sementara untuk yang Cina itu beban biaya proyeknya itu 5,5 kalau nggak salah miliar dolar, tapi dengan bunga pinjamannya itu 2%. Yang harus dilihat adalah selisih antara bunga. Sehingga kalau ini diturunkan beban secara keseluruhannya sebenarnya beban yang Jepang dengan beban bunga yang lebih rendah sebenarnya lebih murah dibandingkan punyanya Cina. Iya, kalau di Ya. awal-awal itu Ya. lebih murah. Dan itu diakui sebenarnya. Ya, itu diakui. Dalam informasi yang saya dapatkan, saya balik lagi saya kan cuma pengamat ya. Hanya dari apa yang informasi yang saya dapatkan. Jadi yang menariknya adalah itu diakui dan disebutkan bahwasanya faktor yang menyebabkan Cina dipilih bukan masalah angka, tetapi faktornya adalah yang ditawarkan waktu itu, yang disodorkan adalah ini adalah B2B, tidak membebani APBN. Betul, nggak ada jaminan pemerintah ya. Tidak perlu jaminan pemerintah. Sementara Jepang membutuhkan jaminan pemerintah. Nah, jadi faktor yang menyebabkan pilihan itu ke Cina bukan masalah angka. Bukan masalah bunga, bukan masalah apa gitu ya. Ya, tapi oke, itu satu hal ya. Kemudian dipertanyakan adalah kenapa itu dipilih ya. Walaupun penjelasannya adalah tidak ada pembebanan kepada APBN ya, tidak ada jaminan dari pemerintah. Tapi masalahnya setelah sekian waktu, setelah berjalan, kemudian ada jaminan pemerintah itu muncul. Dan Untuk ketika cost terjadi overrun operan dan terjadi lagi kenaikan bunga.
terhadap biaya operan itu. Dari Yang 2 bunganya ke itu 3 dari ya? 2 menjadi 3,4. 2,4 nah. Jadi ada beberapa tahapan yang menyebabkan wajar kita bertanya-tanya. Mhm. Ya, wajar kita merasakan adanya indikasi sesuatu yang nggak wajar di situ. Ya, sesuatu yang patut dipertanyakan. Dan oleh karena itu saya selalu mengatakan ini perlu diaudit, ya, audit kebijakan. Ya, setuju. Bagaimana proses pengambilan kebijakan itu? Apakah pengambilan kebijakan itu benar-benar dilakukan secara objektif atau pengambilan kebijakan itu audit kebijakan apa audit ya anggaran? dua-duanya pasti ujung-ujungnya tapi audit kebijakan. Tapi itu memang bisa ya, karena kan itu di konsorsium itu kan kita dengan Cina itu berdua, Indonesia 60%, Nah, Cina justru di 40% sini gitu ya. peluangnya maksud saya untuk kita nantinya berujung kepada keputusan untuk apakah melanjutkan dengan Cina atau mungkin kita perlu kita ganti ya. Yang untuk selanjutnya Ya, itu untuk selanjutnya untuk melanjutkan dari Bandung ke Surabaya. Ya. Kalau saya tetap mengusulkan untuk dilanjutkan sampai Surabaya ya. Bisa kita diskusikan nanti kenapa saya berpandangan seperti itu. Iya. Ini harus diselesaikan tapi untuk apapun yang kita putuskan nanti. Karena ini seperti saya sebutkan tadi, ini saya nggak mau menjadi sebuah beban bagi pemerintahan sekarang maupun pemerintahan yang akan datang. Karena kita harus tuntas, ya, sehingga kita melangkah ke depannya itu nggak ada ganjelan. Nah, ini diselesaikan. Dugaan-dugaan itu harus dijawab dengan terang benderang. Satu hal yang mengganjal saya juga Pak Pit, itu ada grace period-nya nggak sih utang itu? Kok kita sudah bayar bunga segala macam? Biasanya kalau saya misalnya ini lagi renov studio misalnya ada grace period-nya, kalau bunganya dibayar 5 tahun atau 10 tahun gitu. Itu ada nggak sih di klausul kita kemarin itu? Nah, itu yang saya nggak tahu ya. Tapi biasanya kan ada grace period-nya ya. Kayaknya sih nggak ada ya. Jadi 5 tahun atau 10 tahun nggak usah bayar bunga dulu, udah stabil baru bayar. Justru Harusnya kan ada pertanyaannya, begitu ya? Iya, seharusnya ada. Bahkan seharusnya yang namanya operan ini kan seharusnya dilihat dari mana penyebabnya. Kenapa? Pertanyaannya adalah kok ada lompatan bunga dari 2 menjadi 3,4%. Nah, itu pertanyaan itu ya. Ya, karena apa? Kalau itu persoalan itu menjadi sumbernya adalah dari Cina yang menyebabkan perpanjangan waktu sedemikian lama, pembengkakan biaya yang begitu besar, ini kan proposalnya kan tetap dari Cina kan. Betul. Ya kenapa operan itu dibebankan kepada kita begitu besar? Itu hanya ke kita ya? Nah, kalau 3,4 dari 2,34 itu hampir 2 kali lipat. Padahal kan kita kan pemegang saham terbesar seharusnya kan. Ya, kita yang nah, punya kendali makanya harusnya kan. balik lagi, Kita harus punya kendali gitu kan. Makanya ini balik lagi pertanyaannya. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Kita ketahui terang benderang dan tidak membebani kita semua. Sehingga karena jujur aja kalau ini masih gaduh ya pemerintah yang sekarang juga susah untuk melangkah nantinya. Padahal untuk kita bisa mengoptimalkan keberadaan dari WUS, itu WUS harus dilanjutkan sampai Surabaya. Mungkin ini Pak Pit. Jadi kalau tadi di awal terkait dengan manfaat dari WUS itu sendiri Pak Pit. Pak Pit kan pernah menyampaikan bahwa WUS ini akan bisa menjadi katalisator gitu ya, katalisator ekonomi seperti itu. Itu maksudnya seperti apa sih Pak Pit? Misalkan yang kita based on studinya di yang Jakarta Bandung ini gitu. Apakah memang ketika kita lihat nih memang dimulai di 2023 ya Oktober gitu Pak Pit ya. Sampai sekarang itu Pak Pit melihat untuk daerah Jakarta daerah Bandung itu dan sekitarnya itu apakah memang ada perkembangan ekonomi atau manfaat dari keberadaan WUS sendiri tuh mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Pit? Dalam teori ya perkembangan tata kota itu salah satunya ditentukan oleh perkembangan moda transportasi ya. Kalau memang sekarang ini mungkin dampak dari WUS belum terlalu besar ya. Saya belum punya kajian tapi baru pengamatan selintas itu misalnya Kota Parahyangan baru di Bandung itu mendapatkan manfaat yang besar dari keberadaan stasiun WUS di Padalarang. Padalarang ya. Itu hanya salah satu contoh ya.
Dan ini manfaat dari WUS belum maksimal itu dikarenakan balik lagi karena memang pelaksanaan dari pembangunan WUS ini kan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana awal. Ya, di rencana awal itu kan seharusnya kan dari Manggarai berubah menjadi titik awalnya dari Halim. Ya, ini pasti banyak perubahan ini pasti berdampak. Ya, kemudian seharusnya dia ada titik berhenti di tengah, ya di yang di kebun teh itu, ya. Walini. Ya di Walini. Nah, dulu ada bayangan bahwasanya Walini akan berkembang, ya akan muncul kota baru di sana, ya pusat ekonomi baru di Walini. Ya. Dan seharusnya titik akhirnya ada di Bandung, yang kemudian berubah menjadi di Padalarang, walaupun ada masih sudah dilanjutkan ke Bandung, tapi untuk tidak semua penumpang. Nah, jadi dampak dari WUS ini belum maksimal kalau menurut saya. Ada, tapi belum maksimal. Nah, balik lagi, kenapa dia belum maksimal? Ya, karena memang seperti yang saya sampaikan, desain dari kereta api cepat, namanya juga kereta api cepat, ya, itu untuk jarak panjang sebenarnya. Ya, kalau dia jarak pendek, ya kalau kita naik WUS itu maksimum kecepatannya itu hanya beberapa detik kan. Setelah itu dia langsung turun. Kalau kebanyakan remnya. Ya, kebanyakan remnya dia. Ya. Jadi kalau pesawat itu baru naik dia langsung turun lagi. Ya. Nah, ini tentunya sangat tidak efisien, ya. Sehingga dampak manfaat dari WUS ini menjadi tidak maksimal. Saya balik lagi tetap mengusulkan untuk ini ada diperpanjang sampai Surabaya. Kenapa ya? Nah, ini mungkin nggak banyak yang mengamati ya. Layanan kereta api kita itu ada layanan yang harganya itu jauh di atas harga tiket pesawat. Ada 1,5 juta gitu ya. 1,6. 1,6 Oh ya. iya. Itu 1,6 itu yang kompartemen ya. Yang layanan luxury itu belinya itu kita pesan 1 minggu sebelumnya. Itu belum tentu dapat juga. Artinya permintaan itu besar sekali. Ya. Padahal nyampenya sama dengan yang bayar yang murah. Iya. Padahal nyampenya sama. Sama ya. Cuma beda. Orang masih mau kan. Orang masih mau. Apalagi kalau cepat. Berarti permintaan untuk itu besar sekali. Ya. Betul. Kenapa saya sebutkan besar sekali? Karena saya kemarin aja mau pulang dari Semarang menggunakan kereta, minta yang nyari yang seperti itu nggak dapet. Ya, penuh ya. Dan saya coba untuk pesan seminggu berikutnya itu juga penuh. Jadi ini kan tinggi ya. Jadi jangan kita berpikir ini layanan untuk orang kaya aja sehingga tidak layak. Oh enggak ya. Cara berpikir kita itu harus, kita kan pemerintah itu harus memberikan layanan secara maksimal kepada semua, pada semua tingkatan masyarakat. Dan justru adanya layanan khusus kepada yang level luxury ini justru kan sebenarnya membuat layanan kepada level bawah menjadi lebih baik. Iya. Benar nggak? Iya betul. Ya kan? Semacam subsidi silang kan? Bukan hanya subsidi silang. Contoh misalnya, kalau kita nggak punya jalan tol, berarti semua ada di jalan raya, jalan umum. Berarti jalan umum penuh. Benar nggak? Betul. Kenapa ada jalan tol? Kan kita memberikan layanan kepada mereka yang mau membeli kecepatan itu dengan harga. Betul. Sehingga dia time is money, saya rela untuk membayar lebih mahal, yang penting saya lancar. Karena sebagian bersedia untuk membayar, maka sebagian yang tidak membayar menikmati juga. Dia punya benefit jalanan kosong gitu ya. Jalannya menjadi berkurang. Saya mengalami itu Pak Pir, dengan tol Sumatera misalnya. Iya. Sebelumnya kan lewat jalan lintas. Ketika ada tol, saya iseng masuk ke jalan lintas. Lancar Pak Pir. Truk-truk sudah lewat tol, jalanan tidak cepat rusak karena truk udah di tol. Jadi memang benefitnya kerasa. Dan mungkin kereta cepat itu begitu juga ya mungkin. Jadi jangan kita berpikir, ngapain pemerintah mau hanya membangun untuk orang kaya. Itu perspektif yang salah berarti ya. Itu perspektif yang salah. Dan itu banyak beredar di narasi di media sosial. Itu kacamata itu yang maksud saya. Perspektif itu yang saya sebutkan tadi. Karena kita dugaan-dugaan korupsi dan permasalahan-permasalahan di dalam
pembangunan kereta api cepat itu kemudian kita bergeser mendiskreditkan UUS-nya sendiri. Ya, kita beranggapan ngapain kita bangun hanya untuk orang kaya yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, memang nggak ada juga di dunia ini yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kan itu udah ada jatah masing-masing, tempatnya masing-masing. Kalau lumbungnya bocor ditambal, jangan dibakar kan gitu. Jadi saya berpandangan seperti itu. Ya, makanya itu yang pertama ya. Yang kedua, ini adalah UUS itu adalah kelengkapan moda. Jadi kita semakin lengkap modanya, moda transportasinya, semakin lengkap pilihan kita. Orang mau naik pesawat, ya kan kita juga naik pesawat misalnya, kan kita nggak pernah protes itu ada kelas bisnis. Iya. Ya kan? Nyampainya sama. Nyampainya sama, mereka bayar 2 kali lipat lebih, bahkan 3 kali lipat. Apakah kita protes? Kan enggak. Ya, itu adalah layanan yang memang diberikan kepada mereka yang mau. Ini kan bisnis. Ya. Kecuali kalau ini digratiskan untuk semua, kemudian dibeda-bedain. Layanan masyarakat, layanan kepada masyarakat oleh pemerintah itu nggak boleh membeda-bedakan. Tapi ini kan bisnis. Ya, jadi pemerintah itu menyediakan sarana ini dalam konteks ini kan bisnis. UUS itu kan B2B, bisnis, ya. Nah, sehingga ya menurut saya ya ini adalah sesuatu yang bagus, ya, karena melengkapi moda transportasi, memperluas bisnisnya kita, ya kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sebenarnya. Mungkin saya kembali sedikit ke awal tadi. Saya masih penasaran dengan Jakarta Bandung ini, Pak Pit. Dari hitungan ruginya kemarin itu, apakah rugi dari operasional atau itu udah dimasukin dengan membayar utang? Kalau utang kita keluaran, operasional udah untung nggak sih kemarin itu? Saya kira operasional juga belum untung ya. Belum ya? Makanya saya 1,5 triliun kalau jadi itu belum ya? Itu yang disebutkan dia tidak efisien. Efisiensinya belum dapat gitu ya? Kan tingkat efisiensinya nggak cukup. Karena jarak yang pendek berarti harganya pasti murah. Kan nggak mungkin harganya mahal banget dia. Nggak bisa bersaing dia dengan yang lain kan. Dengan harga yang murah itu sehingga dia tidak bisa menutup biaya operasi. Kalau menurut saya ya, saya nggak punya angka-angkanya, tapi menurut saya, dugaan saya, secara operasional pun UUS itu masih belum bisa menutup biayanya. Ya, jadi masih merugi secara operasional, ditambah dengan biaya bunga. Iya. Nah, kalau misalnya kita sama-sama sepakat nih, mungkin yang terbaik itu adalah dilanjutkan ke Surabaya. Yang perlu kita lakukan supaya tidak ada lagi hal-hal yang kayak ini terjadi itu apa yang bisa kita lakukan sebagai publik ini, Pak Pit? Ya, mengawasi kan nggak mungkin kita ya? mungkin? Saya kira bisa dong. Bisa ya, nggak hanya DPR yang bisa ngawasi ya? Ya, nanti tergantung balik lagi ya. Ini nanti kita mengawasi itu sangat bisa kalau menurut saya ya, karena ini kan diselenggarakan. Kalaupun kemudian ini benar-benar pure business to business, ini pun masih tetap dilakukan oleh KAI. KAI adalah BUMN, ya. BUMN yang berarti dia tetap milik negara. Dan sebagai milik negara, KAI itu kan diaudit, diaudit oleh baik itu mungkin seingat saya termasuk oleh BPK, ya. Sehingga BPKP, sehingga BPK dan BPKP, dan juga mungkin oleh kementerian. Jadi kalau sekarang mungkin oleh Danantara. Jadi kalau menurut saya nanti itu kita masih tetap bisa untuk melakukan pengawasan melalui lembaga-lembaga tadi. Yang saya kurang paham sebetulnya dengan ekonomi, tapi ada opsi PSO nggak sih, Pak Pit? Mungkin nggak sih itu? Kalau PSO balik lagi itu benar-benar menjadi beban negara. Beban negara semua itu, beban public service gitu nggak mungkin kalau itu. Lebih baik bisnis to bisnis. Padahal kita ini kan kita melihatnya sebagai bentuk bisnis kan. Bisnis ya. Saya kira wajar kalau kemudian ini adalah bagian dari pengembangan bisnis yang ada di KAI. KAI yang seharusnya melakukan kajian seberapa menguntungkan proyek ini. Ya, kalau seandainya dia tidak menguntungkan, seperti apa dia bisa menutupi? Ya. Karena dalam hitungan bisnis itu memang kadang-kala
tidak untung di sekarang ya. Hmm. Untungnya dalam jangka yang sangat panjang mungkin. Karena ya. saya juga baca-baca kayak Shinkansen itu juga nggak untung gitu. Jangan sampai kayak gitu juga nanti kan. Mungkin orangnya berkurang di sana karena demografinya berkurang, akhirnya Informasi rugi terus gitu kan. Benar nggak sih itu info kayak gitu, Pak? informasi yang saya baca itu di Cina itu dari semua jalur dia ada lebih dari 20 jalur ya kereta api cepat mereka. Yang untung itu cuma 5. Berarti mayoritas rugi juga sebetulnya. Mayoritas rugi dari lebih dari 15 line itu mereka. Artinya kita pun mereka harus siap rugi. dengan kondisi itu kalau lanjut ke Oh Surabaya iya, berarti ya. iya. Tapi balik lagi ya, mungkin dalam periode tertentu dia mungkin akan bisa untung ya. Ketika ya balik lagi, ini kan persoalan daya beli kan, persoalan pilihan. Daya beli menentukan pilihan masyarakat kan. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang cukup, mungkin pilihannya udah nggak mau lagi dia naik kereta ekonomi kan. Ketika kereta api ekonomi udah nggak jadi pilihan, semuanya balik ke bisnis dan eksekutif dan luxury, berarti mungkin pada waktu itulah nanti kereta api cepat bisa menguntungkan bagi KAI. Demand-nya bergeser, artinya pertumbuhan ekonomi bagus mungkin akan mengarah ke situ. Tapi kita harus itulah optimis ya, iya, optimis. asalkan itu dilakukan dengan kajian yang objektif ya. Tapi gini ya, terlepas dari kajian ya seperti disampaikan Mas Benny tadi kan, di luar negeri kan banyak yang rugi ya. Tapi sekarang berpikirnya gini, kalau saya mengapa saya mendorong sekali itu dilanjutkan ke Surabaya. Ini cerita tentang ekonomi ya. Kalau saya punya sampai Bandung, saya rugi. Ruginya misalnya yang sekarang diomongin kan 4 triliun. Bisa nggak kalau saya sampai Surabaya, ruginya turun menjadi 2 triliun. Kalau ruginya itu turun menjadi 2 triliun, dalam hitungan bisnis, ya lebih baik rugi 2 daripada rugi 4. Iya, betul. Iya. Itu loh. Tapi kan itu kan baru hitungan angka-angka. Lebih lagi kepada katalisator ekonomi tadi itu pasti berjalan, nggak mungkin enggak. Oh, iya. Pasti berjalan. Sementara itu hitungan bisnis ya. Hitungan bisnisnya. Hitungan non bisnisnya, yang pertanyaan Mas Anto tadi, apakah ini benar mengembangkan ekonomi? Apakah benar dia akan meningkatkan perekonomian baik di Jakarta dan kota-kota yang dilalui sampai Surabaya misalnya. Itu kan harus dihitung juga. Apakah ini kemudian menyerap tenaga kerja? Mungkin di KAI-nya rugi. Tapi masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Manfaat pertama dapat kerjaan. Benar nggak? Nah, hal-hal yang seperti ini, makanya kalau di dalam kajian feasibility study atau studi kelayakan, itu kita menghitung baik itu hitungan dampak ekonomi bisnisnya maupun dapat ekonomi makronya. Ya, betul. Jadi turunan ekonominya itu seperti apa? Nah, itu yang kita luput selama ini, nggak memikirkan aspek itu. Karena kayak di Bandung, terpaku di angka-angka. Iya, kayak di Padalarang kayak tadi Pak Pit sampaikan, mungkin di Parayangan Baru gitu ya, itu kan banyak muncul hotel-hotel, ada tempat makan, itu akhirnya membuka lapangan pekerjaan juga kan Pak Pit. Itu kan yang di dekat stasiun Padalarang ya kalau nggak salah. Mungkin bisa jadi ketika ditarik sampai Surabaya, nanti ada perhatian makin banyak lagi Parayangan baru kan seperti itu, atau pusat-pusat ekonomi baru gitu kan. Nah ini memang tidak dilihat gitu ya dalam narasi-narasi yang selama ini dimunculkan seperti itu kan. Karena nggak semua juga paham, kayak kita juga baru paham diterangin Pak Pit. Betul juga. Jadi ini saya kasih contoh ya. Saya kebetulan saya S2 saya di Jepang. Ya. Di Jepang di sebuah desa kecil. Ya, desa kecil itu desa kelahirannya Perdana Menteri yang sangat terkenal di Jepang. Nah, karena dia ini adalah desa kelahirannya sang Perdana Menteri tadi, maka jalur Shinkansen itu dibikinkan stop di sana. Agak minggir dikit dia, agak keluar dari jalur, minggir sedikit, berhenti di desa tersebut. Dampaknya apa? Karena ada pemberhentian Shinkansen di sana, yang sehingga jarak dari Tokyo ke desa tersebut itu menjadi 2 jam.
hanya 2 jam dari Tokyo ke sana. Nah, dengan adanya pemberhentian Shinkansen di sana, kemudian berdirilah universitas internasional di sana. Kalau nggak ada pemberhentian Shinkansen sana di desa ini ya nggak ada daya tarik untuk membuat sekolah perguruan tinggi level internasional di sana. Nah, hal-hal yang seperti yang ini yang mungkin yang ditanyakan oleh Mas Anto tadi kan. Nah, coba bayangin kalau kita punya Jakarta Surabaya dan kemudian kita bisa memunculkan titik-titik yang bisa konektivitas baru ya bermunculan. Ya, konektivitas baru, kemudian memunculkan menggali potensi-potensi yang ada di sepanjang jalur tersebut. Itu penting sih. Ini mirip dengan Walini tadi. Ya, sayangnya Walini kemudian kan nggak terwujud. Meikarta juga nggak terwujud. Meikarta nggak terwujud. Jadi banyak titik-titik yang nggak terwujud. Nah, tapi mungkin karena terlalu dekat juga kalau itu ya. Nah, kalau ini kita bentangkan baru ya, dan ini kan pasti akan baru ya. Kan jalurnya si kereta api cepat kalau kita ambil Jakarta sampai Surabaya pasti tidak akan berlapis dengan kereta api biasa. Dia seharusnya ada di jalur yang baru, dan karena dia ada di jalur yang baru, maka dia berpotensi untuk memunculkan titik-titik ekonomi baru. Konektivitasnya perlu dipikirkan juga, nggak hanya pemerintah pusat, tapi daerah juga. Jangan sampai kayak Kertajati kan, udah dibikin pemerintah pusat, tapi konektivitasnya nggak ada. Harusnya ada di Sumedang langsung ke sana. Nah, itu kan akan lebih baik sebetulnya. Ya, itu balik lagi ya, karena memang selama ini seringkali itu kita merencanakan sesuatu sangat parsial. Ya. Kita tidak melakukan perencanaan yang terintegrasi. Ya. Berbagai proyek-proyek itu seharusnya diintegrasikan, ya, diorkestrasi, diintegrasikan. Tapi pada intinya kita sepakat ya kalau memang ke Surabaya itu harus disambungin nih Pak Pit ya. Saya tidak mengatakan harus ya. Sebaiknya gitu ya. Ya sebaiknya, ya sebaiknya karena kita sudah punya. Beda kalau seandainya dulu kita belum punya yang Jakarta Bandung ya. Nggak ada gambaran ya, gitu. Kita pertama nggak punya gambaran, mungkin ya kita bisa mengatakan nggak usah karena memang kita nggak punya. Ya, tapi kalau kita udah punya, ya untuk mengoptimalkan, untuk tanda kutip mengurangi kerugian kalau memang harus rugi, ya kenapa tidak untuk kita mencoba mengkaji dulu sampai Surabaya seperti apa sih? Apakah mungkin dia dengan dilanjutkan sampai Surabaya, mungkin ruginya bisa diturunkan, manfaatnya bisa diperluas, diperbesar, sehingga balik lagi ini sebuah kebijakan yang bisa kita koreksi, kita bisa memunculkan manfaatnya yang sebesar-besarnya. Pertanyaan pemungkas mungkin nih. Kalau dari saya gini, menarik gini Pak, untuk kedepannya gitu ya. Jadi yang diperlukan saat ini, apakah diperlukan audit terlebih dahulu dari apa yang berlangsung kemarin gitu ya, dengan model dari Jakarta Bandung, karena kita akan melihat dulu nih persoalannya apa aja, peta masalahnya di mana gitu. Kalaupun ada permasalahan persoalan kebijakan di mana, atau memang kita udah melakukan studi kelayakan dulu nih untuk Jakarta Bandung sampai Surabaya seperti itu, atau memang di paralel. Baiknya seperti apa Pak? Kan ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, persoalan hukum, persoalan di masa lalu itu adalah persoalan yang memang harus diselesaikan. Artinya bisa paralel ya? Secara hukum kan, secara perdata maupun secara hukum, ya, secara pidana. Nah, keberadaannya si WUS itu sudah ada kan. Kerugian yang ditanggung oleh kereta api cepat dan sudah ada. Ini bagi dalam konteks bisnis, bagi pengelola kereta api cepat dan juga bagi KAI, ini kan harus dicarikan solusi kan. Solusinya kan nggak bergantung kepada penyelesaian di sini aja. Bisa saja ini nanti bisa dimanfaatkan, tetapi untuk kedepannya, tapi KAI dan PT Kereta Api Cepat Indonesia Bandung ini, Indonesia Cina ini, dia kan harus cari solusi agar supaya kerugian itu bisa dikurangi. Nah, pengurangan itu adalah dalam bentuk salah satu alternatifnya adalah dengan melanjutkan ke Surabaya. Berarti terlepas dari persoalan penyelesaian di dugaan-dugaan korupsi ini, ya menurut saya secara bisnis kajian terhadap
kelanjutan Bandung-Surabaya, Hmm. itu saya kira sebaiknya dilakukan. Terlepas dari yang di sini ya. Oke. Terakhir nih, Tok. Oke. Kalau memang pemerintah nanti ambil opsi untuk melanjutkan, dan saya kira memang arahnya ke situ kan. Pak Menko AHY sudah disuruh untuk menjajaki itu. Menurut Pak Pit, mana yang terbaik? Lanjut dengan Cina atau cari alternatif lain seperti Jepang misalnya? Kalau menurut saya itu balik lagi ke hasil kajian secara objektif. Tapi harus dilakukan secara objektif, ya, dengan mempertimbangkan semua untung ruginya. Karena kalau kita melihat proposal yang lalu, Jepang lebih baik, ya. Tetapi kan ini persoalannya kan kita sudah punya hubungan dengan Cina, dan perusahaannya yang sekarang itu udah tulisannya KCIC ya. Indonesia Kereta Cina. cepat Indonesia Cina. Cina. Ya. Apa mau Tambahin. ditambahin? KCICB. Ya. Indonesia Cina Jepang. Plus, Plus. atau plus. Kan, jadi memang Tapi itu sesuatu yang belum bisa dijawab berarti. belum bisa dijawab. Jadi harus kita serahkan Ya, kepada pemerintah, kepada AHY, kepada KAI ya, untuk mengkajinya secara objektif. Tapi Dan Pak- itu yang paling utama lagi adalah kita berharap itu bisa dilakukan secara transparan. Oke. Ya. Pak Pit, Untuk- Pak Pit, yang menarik gini Pak Pit. Kalau tadi Bang Benny dari di awal menyebutkan geopolitik nih, ini cukup. Nah kalau gini Pak Pit, apakah memang pada saat itu memang ketika itu kita punya kedekatan yang dianggap gitu ya lebih dengan Cina. Nah sekarang bisa jadi kebijakannya akan cukup berbeda ketika pemerintahan hari ini tidak memiliki kedekatan yang lain dengan negara lain, misalkan dengan Jepang tadi gitu misalkan. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan untuk memilih kerjasamanya ini Pak Pit? Saya nggak tahu ya pertimbangan itu, karena menurut saya baik kita dengan Cina maupun dengan Jepang, kita dua-duanya merasa dekat ya. Kita dengan Jepang kerjasama ekonomi kita dengan Jepang udah cukup lama. Ya. Toyota Kijang adalah bentuknya ya, salah satu bentuknya. Cerita sukses itu. Ya, cerita sukses di balik kerjasama ekonomi Indonesia Jepang. Ya. Dengan Cina bahkan jauh sebelumnya kita disebut-sebut punya poros Jakarta Peking dulu kan. Jadi kita punya sejarah, kita punya kedekatan dengan keduanya. Jadi saya kira kita tidak perlu membenturkan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti kita memilih Cina, berarti kita menjauhi Jepang. Bukan berarti kita memilih Jepang kemudian kita melepas Cina, ya bukan. Kita memilih diantaranya, makanya saya sebutkan harus didasarkan dengan kajian yang objektif. Kajian yang objektif. Itu satu segmen sendiri nanti dengan Pak panjang untuk bahasa geopolitik. Gue juga bisa karena juga HI soalnya. Saya kira untuk segmen sekarang mungkin sudah cukup. Siap. Mungkin silakan ditutup dulu. Oke, terima kasih Pak Pit atas perspektifnya yang sangat kaya pada kesempatan kali ini. Ini menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi kami, juga para penonton Real Politik, yang dimana kita jangan melulu melihat satu sisi saja ketika kita membahas satu polemik, tapi juga kita bisa melihat dari sisi yang lain. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Anda-Anda semua yang nantinya akan menonton di podcast kali ini. Oke, gitu aja dari kami di Real Politik. Terima kasih untuk tetap menyaksikan Real Politik. Terima kasih.